Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan informasi seputar inteligensi. Pertama-tama, apa itu kecerdasan? Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan dan belajar dari pengalaman. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Nah, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan persepsi, mengekspresikan, dan meregulasi emosi dengan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kalian tahu tidak? Terdapat 3 teori kecerdasan, yaitu two-factor theory, multiple intelligence theory, dan triarchic theory loh. Teori pertama dikembangkan oleh Charles Spearman yang disebut dengan two-factor theory. Nah, teori ini memiliki 2 faktor, yaitu faktor kemampuan mental umum dalam berbagai tugas kognitif atau berpikir, juga faktor spesifik dalam kemampuan mental tertentu seperti kemampuan matematika, mekanik, atau verbal. Teori kedua dikembangkan oleh Howard Gardner yang disebut dengan multiple intelligence theory. Teori ini memiliki 7 jenis yang berbeda loh, antara lain 1. Kecerdasan verbal, seperti penguasaan bahasa lisan dan tulis. 2. Kecerdasan musik, seperti bakat dalam bermain piano. 3. Matematika logika, seperti kemampuan menyelesaikan operasi matematis. 4. Kecerdasan spasial, seperti seorang arsitek yang memvisualisasikan sebuah rancangan bangunan. 5. Gerakan tubuh, seperti bakat dalam menari. 6. Kecerdasan untuk memahami diri, contohnya memiliki kemampuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihannya. Dan 7. Kecerdasan untuk memahami orang lain, contohnya mampu bekerja dalam kelompok dengan baik. Teori ketiga dikembangkan oleh Robert Sternberg yang disebut dengan triarchic theory. Teori ini mengatakan bahwa kecerdasan dibagi menjadi 3 jenis proses penalaran, yaitu yang pertama adalah menggunakan analitis atau keterampilan berpikir yang logis. Yang kedua adalah menggunakan kreativitas dan juga pengalaman dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menggunakan pemikiran praktis yang membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mengukur kecerdasan terdapat istilah yaitu mental age. Mental age merupakan metode pengukuran perkembangan intelektual anak dengan membandingkan skor pada tes dengan skor rata-rata pada kelompok usianya. Istilah IQ dikembangkan oleh William Stern dan formulanya dikembangkan oleh Lewis Terman yang mengatakan bahwa IQ rata-rata manusia adalah 90-109. Ada juga nih, subtes yang dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Wessler, di mana ia membagi menjadi 2 subtes, yaitu skala verbal dan skala performan. Skala verbal terdiri dari informasi, aritmatika, kosakata, angka, dan komprehensi, sedangkan skala performan terdiri dari gambar, desain blok, simbol, dan objek. Terdapat 2 karakteristik tes yang baik. Yang pertama dilihat dari validitasnya, di mana seseorang mengukur apa yang mau diukur. Kemudian ada pula reliabilitas, di mana terdapat konsistensi. Contohnya, skor dalam tes memiliki hasil yang mirip dengan hasil skor pada tes yang lain yang diukur dalam waktu yang berbeda. Apa sih itu keterbelakangan mental? Keterbelakangan mental merupakan keterbatasan fungsi kognitif yang ditandai dengan adanya keterbatasan dalam berkomunikasi, perawatan diri, keterampilan sosial, dan keamanan. Terdapat 3 istilah disabilitas yang terbagi berdasarkan rentang IQ, yang antara lain 1. Mild Intellectual Disability, yang kedua Moderate, dan yang ketiga Severely. Mild Intellectual Disability memiliki skor IQ antara 50-75. Seseorang dalam range ini memerlukan bimbingan khusus. Nah, individu dengan IQ ini dapat belajar membaca dan menulis, menguasai kemampuan sosial dan kemampuan untuk bertahan hidup sehari-hari. Orang dalam rentang IQ ini mampu dididik. Moderate, di mana mereka memiliki skor IQ antara 35-55. Dengan bimbingan khusus dan kesempatan belajar, anak dapat hidup separuh mandiri dari kehidupannya. Orang dalam rentang IQ ini mampu dilatih. Severely memiliki skor IQ 20-40. Dengan bimbingan khusus dan kesempatan belajar, dapat menguasai kemampuan untuk hidup sehari-hari, namun membutuhkan perawatan dan supervisi sepanjang hidupnya. Penyebab dari disabilitas tersebut merupakan retardasi organik, yaitu akibat dari masalah genetik atau kerusakan otak, dan budaya keluarga, yaitu akibat dari lingkungan yang sangat miskin.
Dari sini kita dapat ketahui nih bahwa kecerdasan bukan hanya dipengaruhi oleh segi nature atau genetik, tetapi juga perlu teman-teman tahu nih bahwa kecerdasan dapat dipengaruhi oleh segi nurture atau pengaruh lingkungan. Nah, insight yang kita dapatkan setelah memahami materi ini adalah kita semakin mengerti bahwa ada banyak sekali bentuk kecerdasan. Kecerdasan ini tidak hanya dapat dilihat dari segi kognitif, melainkan terbagi dalam beberapa jenis dan pengukuran yang berbeda-beda. Untuk itu, setiap individu perlu mensyukuri segala kecerdasan yang dimiliki dan tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif. Semoga bermanfaat ya teman-teman.